Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 bab 4 dengan materi pokok belajar bermusyawarah. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita mulai ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita mulai ke materi yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih apa saja ya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami kegiatan musyawarah yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menerapkan kegiatan musyawarah yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik A, yaitu manfaat musyawarah. Terdapat 2 poin. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat, dan yang kedua, langkah-langkah musyawarah. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama ada musyawarah untuk mufakat. Yang A, pengertian musyawarah. Musyawarah berarti konsultasi atau diskusi. Ini adalah proses berkumpul untuk membicarakan suatu topik atau masalah sampai pada suatu kesimpulan sebagai sebuah kelompok. Nah, jadi musyawarah ini tuh melatih kita untuk mendengarkan serta menghargai pendapat orang lain. Musyawarah juga dapat melatih kita untuk berani berbicara, mengemukakan pendapat kita. Lalu ketika keputusan sudah diambil, kita juga harus dapat menerimanya serta melaksanakannya, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang keinginan kita. Nah, agar tidak ada pihak yang kecewa, keputusan ini tuh diambil sesuai dengan kepentingan umum sehingga memberikan manfaat bagi banyak orang. Lalu yang bagian B di sini ada pentingnya musyawarah. Berikut ada beberapa hal penting dengan adanya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu yang pertama, memberdayakan individu. Lalu yang kedua, mendorong konsensus dan persatuan. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa hormat serta toleransi. Selanjutnya di sini ada bagian C, yaitu ciri-ciri bermusyawarah. Terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Mengapa? Karena bermusyawarah itu memerlukan pendapat lebih dari satu orang, sehingga kepentingan orang banyak bisa terwakili. Lalu yang kedua, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Artinya, tidak ada orang atau kelompok yang kepentingannya harus diutamakan. Nah, jadi dalam bermusyawarah itu semua kepentingan berkedudukan sejajar. Maka dari itu keputusan yang diambil berdasar pada kepentingan orang yang banyak. Nah, lalu poin ketiga yaitu semua orang boleh berpendapat. Mengapa? Karena memiliki kedudukan yang sama. Nah, jadi tidak ada pihak yang dilarang untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, musyawarah mufakat berarti keputusan dilakukan melalui diskusi. Nah, dalam diskusi ini akan dilihat nih manfaat dan kegiatannya. Nah, jika diskusi yang dilakukan tidak menghasilkan suatu mufakat, maka cara terakhirnya yaitu dilakukan dengan mengadakan pemungutan suara. Nah, jadi nanti akan diambil suara terbanyak dan menjadi keputusan bersama yang harus diterima oleh seluruh anggota. Selanjutnya yang bagian D yaitu manfaat musyawarah. Yang pertama ada mengutamakan kepentingan banyak orang. Lalu yang kedua manfaatnya yaitu memperkuat kerukunan dan kebersamaan. Nah, melalui penyelesaian masalah bersama-sama, anggota masyarakat ini tuh akan memiliki kesempatan untuk saling bertemu. Nah, dengan pertemuan dan diskusi ini, prasangka yang mungkin pernah ada bisa hilang. Dan dengan demikian, kerukunan akan semakin berkembang. Lalu yang ketiga, musyawarah mempererat kerjasama.
Nah, keputusan yang akan diambil nantinya berdasarkan kepentingan orang banyak. Itu juga akan membawa semangat untuk bekerja sama karena semua orang berpikir untuk kepentingan bersama. Nah, jadi bukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu menghormati orang lain. Nah, kalau kita terbiasa dengan mendengarkan pendapat dari orang lain, kita juga akan terbiasa untuk menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, yang bagian terakhir di sini ada contoh musyawarah. Musyawarah dapat diterapkan dalam beberapa lingkungan, yaitu dalam musyawarah di keluarga, musyawarah di sekolah, dan musyawarah di masyarakat. Nah, yang pertama di sini ada musyawarah di keluarga. Contohnya yaitu membagi tugas membantu orang tua di rumah, lalu menentukan tempat liburan, serta memilih warna cat tembok rumah. Nah, yang kedua musyawarah di sekolah, contohnya yaitu pemilihan ketua kelas, pembagian kelompok, dan kegiatan program sekolah. Dan yang terakhir, contoh musyawarah di masyarakat, yaitu merencanakan penggalangan dana dan waktu untuk kerja bakti. Poin yang kedua di sini ada langkah-langkah musyawarah, yaitu yang pertama, menetapkan agenda dan tujuan. Nah, sebelum melaksanakan musyawarah, sebaiknya agenda, topik, serta tujuan itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Mengapa? Agar musyawarah ini tuh bisa lebih fokus untuk didiskusikan, sehingga semua peserta pun bisa tahu nih isu yang akan dibahasnya nanti. Nah, dengan membuat agenda atau waktu pelaksanaan musyawarah, diharapkan peserta hadir bisa lebih banyak. Akhirnya, pendapat pun lebih banyak dan bisa diambil keputusan yang adil dan tidak merugikan banyak pihak. Lalu langkah yang kedua yaitu pembukaan musyawarah. Nah, sebelum inti musyawarah berlangsung, diperlukannya tahap pembukaan, yakni sambutan oleh pimpinan musyawarah. Tidak hanya itu, pada tahap ini juga dijelaskan tentang penjelasan serta harapan diadakannya musyawarah. Lalu poin yang ketiga yaitu pembahasan musyawarah. Tahap ini adalah inti dari musyawarah, yang dimana tahap ini tuh para peserta bebas mengutarakan isi pikiran dan pendapatnya. Karena dalam musyawarah semua peserta berkedudukan yang sama, jadi semua peserta berhak untuk berpendapat. Tetapi dalam musyawarah peserta diharapkan bisa berbicara dengan sopan, jelas, dan bisa saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, yang keempat di sini ada penyusunan keputusan. Setelah semua pendapat dan masukan dibahas, maka para anggota masyarakat akan mengambil sebuah keputusan, yang dimana keputusan yang diambil ini tuh diharapkan bisa adil, bijak, serta tidak memihak golongan tertentu. Karena dalam bermusyawarah, keputusan ini tuh harus disetujui bersama dan keputusan tidak merugikan banyak pihak. Nah, dan yang terakhir, pelaksanaan dan evaluasi. Setelah musyawarah selesai, maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Nah, semua peserta ini tuh tanpa terkecuali harus bisa melakukan dan melaksanakan keputusan yang telah diambil dengan baik. Kemudian dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan untuk mengetahui apakah telah tercapai sesuai yang diharapkan atau tidaknya. Nah, baik anak-anak, pemaparan materi mengenai belajar bermusyawarah sudah selesai. Video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai sini dulu ya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya dengan materi pelajaran, materi, serta kelas yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.